Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Statistik Ekonomi, di mana pada hari ini kita masuk ke materi distribusi frekuensi. Jadi kalau sebelumnya saya memaparkan dalam bentuk PowerPoint, tetapi ada beberapa mahasiswa yang mengeluh karena gambarnya atau tulisannya yang tidak terlalu jelas. Jadi kali ini saya tidak masukkan ke PowerPoint, tetapi hasil scan-nya langsung saya jelaskan. Jadi yang dulunya hasil scan, saya print screen, saya masukkan ke PowerPoint. Kali ini langsung saja PDF-nya yang langsung saya perlihatkan kepada adik-adik. Supaya tujuan yang jelas saya mau adik-adik lebih jelas melihatnya tulisannya, dan mohon maaf juga kalau agak berantakan kiri kanannya karena saya menggunakan scan printer. Baik adik-adik, kita masuk ke materi distribusi frekuensi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait ukuran nilai pusat, yaitu ada mean, modus, ada median, ada fraktil, dan kemudian kita masuk ke penyimpangan, data yang menyimpang yaitu dispersi. Kali ini kita masuk ke pembahasan distribusi frekuensi. Pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu distribusi frekuensi ya. Jadi data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak atau data mentah dapat diubah menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Jadi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi dapat diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Jadi dari data yang diperoleh dari sebuah penelitian, jika data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Baik, kita masuk ke bagian-bagian distribusi frekuensi. Jadi, sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas. Ini kelas adalah kelompok nilai data atau variabel. Jadi, ada kelas-kelasnya. Kemudian ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Kemudian batas kelas atas atau upper class limit itu terdapat di deretan sebelah kanan. Biasanya kan itu data diurut ya dari data paling kecil sampai data paling besar. Nah, jadi data batas bawah itu yang paling sebelah kiri. Batas kelas atas itu yang sebelah kanan karena angkanya semakin tinggi. Di mana batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas. Karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tepi kelas. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Ada tepi bawah kelas atau batas kelas bawah, ada tepi atas atau batas kelas atas. Nah, ini sudah kita jelaskan di contoh soal sebelumnya di materi dispersi, di mana tepi bawah kelas itu dikurangi 0,5 dari data terendah, tepi atas kelas itu ditambah 0,5 dari data tertinggi. Selanjutnya ada titik tengah kelas atau tanda kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas.
Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 kali batas atas ditambah batas bawah kelas. Oke, selanjutnya ada yang namanya interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada lagi panjang interval kelas atau luas kelas. Ini adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Selanjutnya ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Baik, kita bisa melihat pada contoh tabel 31 terkait modal perusahaan. Modal 50 sampai 59 juta itu ada 16 perusahaan. Modal yang 60 sampai 69 juta itu ada 32 perusahaan dan seterusnya. Dari distribusi frekuensi di atas, banyaknya kelas ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak kelas ada 5. Kemudian batas kelas adalah 50, 59, 60, 69, 70, 79. Jadi ini adalah batas-batas kelas. Selanjutnya, batas bawah kelas-kelas adalah ini semua batas bawah. 50, 60, 70, 80, 90. Batas atas ini 59, 69, 79. Jadi adik-adik harus tahu ya, batas bawah, batas atas. Selanjutnya ada batas nyata kelas-kelas. Ini 49,5. Jadi diperoleh dari ini 50 kurang 0,5. Ini juga 60 kurang 0,5, nilainya 59,5 dan seterusnya. Kemudian tepi bawah kelas-kelas. Jadi nilainya sama ya, dikurangkan saja ini 0,5. Kemudian ada tepi atas. Tepi atas nilai tertinggi dari batas kelas ditambah 0,5. Jadi 59,5, 69,5 dan seterusnya. Selanjutnya ada titik tengah kelas-kelas. Kalau titik tengah, di sini titik tengah 50 sampai 59 itu adalah 54,5. Kemudian titik tengah 60 sampai 69 itu adalah 64,5 dan seterusnya. Interval kelas adalah ini 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 itu interval kelas dan seterusnya. Panjang interval kelas masing-masing adalah 10. Jadi kita berhitung dari 50 sampai 59 ada berapa? Ternyata ada 10. Jadi itu panjang interval kelas. Selanjutnya frekuensi kelas. Frekuensi kelas ini dia. Ada 16, 32, 20, 17, dan 15. Baik, saya rasa adik-adik sudah bisa ya membedakan yang mana banyaknya kelas, yang mana batas bawah, batas atas, interval, dan lain-lain. Jika adik-adik penyelesaian saya terlalu cepat, adik-adik bisa kembali membuka materi ini, kemudian adik-adik lihat sendiri ya. Ini banyaknya kelas itu diambil dari mana. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, dan begitu seterusnya. Oke, ada beberapa catatan mengenai distribusi frekuensi. Yang pertama, kadang-kadang suatu distribusi memiliki panjang interval kelas yang tidak sama. Kemudian, kadang-kadang distribusi frekuensi memiliki batas kelas yang berulang. Selanjutnya, kadang distribusi frekuensi memiliki kelas terbuka, artinya batas kelas atas pada kelas terakhir dan batas kelas bawah pada kelas pertama tidak ada. Jadi itu sekedar informasi buat adik-adik. Selanjutnya, kita masuk ke materi penyusunan distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi dapat dibuat dengan mengikuti pedoman berikut ini. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, tentukan jangkauan dari data. Jadi, seperti yang kita pelajari sebelumnya, jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ditentukan dengan rumus seperti ini. Jadi, K itu banyaknya kelas, N itu banyaknya data. Jadi, hasilnya biasanya dibulatkan ke atas. Kemudian,
menentukan panjang interval kelas dengan cara jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kemudian tentukan batas bawah kelas. Tadi saya sudah jelaskan juga. Menuliskan frekuensi kelas secara melidi dalam kolom turus atau teli sistem turus sesuai banyaknya data. Ada beberapa catatan tentang penyusunan distribusi frekuensi. Pada pembuatan distribusi frekuensi perlu dijaga jangan sampai ada data yang tidak dimasukkan ke dalam kelas atau ada data yang masuk ke dalam dua kelas yang berbeda. Selanjutnya, titik tengah kelas diusahakan bilangan bulat, bukan pecahan. Dan selanjutnya, kemudian cara lain dalam menentukan banyaknya kelas ialah memilih atau menetapkannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan rumus seperti ini, yaitu jangkauan dibagi panjang interval kelas ditambah 1. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Dari hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh sebuah mesin, diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini adalah ukuran pipa. Kemudian buatlah distribusi frekuensi data tersebut. Pertama-tama, seperti yang tadi saya katakan, urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian tentukan jangkauannya, yaitu data terbesar 82 dikurang data terkecil 65. Berarti jangkauannya adalah 17. Selanjutnya, banyaknya kelas dengan rumus yang tadi, 1 ditambah 3,3 log 40, hasilnya adalah 6. Saya perlihatkan kembali rumusnya yang tadi ya. Jadinya 1 ditambah 3,3 log banyaknya data. Jadi 40 ini diperoleh dari hitung ada berapa data. Ternyata ada 40 data. Jadi log 40. Diperoleh nilai 6,3, tapi ini dibulatkannya menjadi 6. Selanjutnya panjang interval kelas adalah jangkauan, kita lihat rumusnya, dibagi panjang interval kelas. Jadi jangkauannya, Jadi panjang interval kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan di sini, ini saya tulis ya, di sini 17. Jangkauannya 17, kemudian dibagi 6. Hasilnya itu 2,8. Kalau 17 dibagi 6. 2,8 kalau dibulatkan itu menjadi 3. Jadi cara pembulatannya itu kalau di bawah 6,5 itu dibulatkan ke bawah, tapi kalau di atas 6,5 itu dibulatkan ke atas. Jadi kayak ini 2,8 itu di atas 0,5 berarti dibulatkan ke atas. Jadi menjadi nilainya 3. Jadi panjang interval kelasnya itu 3. Selanjutnya, batas kelas pertama adalah 65, yaitu data terkecil. Tabelnya, pengukuran diameter pipa. Ini dihitungnya berapa frekuensinya. Jadi dihitung data 65 sampai 67. Ini kan sudah dilihat panjang interval kelasnya 3. Jadi kalau dibuat dalam bentuk tabel 65 sepanjang 3 interval kelas 3 berarti sampai berapa? Berarti 65, 66, 67. Berarti ini ada panjang interval kelas 3. Di sini juga 3. 68, 69, 70. Jadi setiap distribusi frekuensi atau setiap pengelompokan itu panjang interval kelasnya 3. Jadi ini 3,
ini juga 3, ini juga 70, 71, 72, 73, berarti 3. Nah, sekarang kita lihat berapa yang 65 sampai 67. Kita lihat datanya. 1, 2, 3. Berarti frekuensinya ada 3, terusnya 3. Kemudian 68 sampai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti frekuensinya 6. Terusnya 6. Jadi terus itu sama nominalnya dengan frekuensi. Jadi ini 12, 12. Kemudian dihitung sampai terakhir. Dan jumlah frekuensinya sudah betul, ada 40 ya tadi. Banyaknya data 40. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya yang kedua. Jadi tadi kita sudah mengerjakan satu contoh soal pembuatan distribusi frekuensi. Jadi urutannya, pertama diurutkan dulu, kemudian cari jangkauannya, banyaknya kelas, cari panjang intervalnya, terus batas kelas pertamanya, kemudian buatkan tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Berikut ini data mengenai jumlah modal dalam jutaan rupiah dari 50 perusahaan X. Jadi ada 50 perusahaan, ada yang modalnya 80 juta, ada yang 18 juta, ada yang 69 juta. Jadi penyelesaiannya ialah kalau mau dibuatkan distribusi frekuensi, yang pertama adalah urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, cari jangkauannya. Jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Berarti jangkauannya 80. Selanjutnya, banyaknya kelas. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 log 50, karena banyaknya data adalah 50. Ternyata diperolehlah 6,6. Karena ini 6,6, ini 0,6, di atas dari 0,5, jadi dibulatkan ke atas menjadi 7. Panjang interval kelas, rumusnya tadi jangkauan 80 dibagi dengan banyaknya kelas 7. Hasilnya adalah 11,43. Ternyata dibulatkan ke atas, jadi rata-rata. Berarti kalau misalnya sudah 0,4, kita bulatkan ke atas saja. Kalau masih 0,3, kita bulatkan ke bawah. Berhubung ini 11,43, jadi dibulatkan ke atas, jadi 12. Jadi panjang interval kelasnya adalah 12. Batas kelas pertama adalah 16. Kita lihat ya. Di sini data yang kecil dari data terkecil hasil pelebaran jangkauan. Data terkecil adalah 18. Kalau diambil 18 sebagai batas bawah kelas pertama, maka pada akhirnya ada data yang tidak masuk dalam kelas. Oleh karena itu, data terkecil diperlebar menjadi 16, ditambah ke kiri 2 bilangan. Dan pada batas atas kelas juga harus ditambahkan bilangan minimal 1 supaya terjadi keseimbangan. Jadi kalau misalnya ini yang dijadikan batas bawah, nanti ada data sini yang tidak terambil. Makanya dibuatkan lagi pelebaran ke bawah agar semua data nanti bisa masuk. Karena dilihat dari panjang interval kelas. Jadi batas kelas pertama dijadikan 60 ya. Oke, selanjutnya kita masukkanlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi diambil kelas 16 sampai 27. Karena kan tadi panjang interval kelasnya itu kan 12. Jadi dihitunglah 16 sampai 27 itu ada 12. 28 sampai 39 itu ada 12. Begitu seterusnya. Kita lihat 98 ya data tertinggi. Nah, dia masuk di sini 99. Jadi seandainya tadi di sini yang terendah 18 ke atas, nanti bisa jadi data terakhir itu tidak masuk. Jadi kita melakukan pelebaran ke bawah. Setelah itu kita hitunglah berapa frekuensi data 16 sampai 27 itu ternyata ada 2. Data yang 28 sampai 39 itu ternyata ada 6. Ditulislah terusnya dalam bentuk angka Romawi ya, seperti ini. 2, 6, 7 dan seterusnya. Jadi frekuensinya ada 50. Jadi inilah distribusi frekuensi dari data model perusahaan X. Baik, sekarang kita masuk ke materi histogram, poligon, frekuensi, dan kurva. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi dan poligon frekuensi merupakan grafik garis.
Jadi pada histogram batang-batangnya saling melekat atau berimpit. Sedangkan poligon frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lain. Oke, kita lihat contohnya. Jadi pada pembuatan histogram digunakan sistem salib sumbu. Sumbu mendatar itu sumbu X, menyatakan interval kelas, tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan frekuensinya. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada tabel distribusi frekuensi. Kita lihat ini intervalnya, ini titik tengahnya. Jadi dari 140 sampai 144 itu titik tengahnya adalah 142. Dari 145 sampai 149 titik tengahnya adalah 147. Oke. Frekuensinya 140 sampai 144 itu ada 2. Tepi interval kelasnya itu ada tepi bawah, ada tepi atas. Jadi kalau kita ingin membuat histogram dan poligon, di tabel frekuensi itu kita cari dulu tepi interval kelasnya, tepi bawah dan tepi atasnya, cari titik tengahnya. Kalau seperti yang dijelaskan sebelumnya, tepi bawahnya itu 140 dikurang 0,5 itu 139,5. Untuk interval kelas atas itu yang tertinggi ditambah 0,5 berarti 144,5. Begitu seterusnya. Oke. Baik, kita gambarkan histogramnya, di mana sumbu X itu ini. Sumbu X ini adalah tepi kelas. Sumbu Y-nya adalah banyaknya murid atau frekuensi. Kita lihat, yang pertama, tepi kelasnya 139,5 sampai 144,5. Ini dia batangnya. Nah, frekuensinya ada 2, berarti dia ada di sini. Oke, selanjutnya 144,5 sampai dengan 149,5 itu ada 4, berarti dia di bawahnya angka 5 di sini. Selanjutnya 149 sampai 154,5 dia ada 10, berarti dia di sini. Jadilah batangan seperti ini seterusnya ya. Jadi ini adalah histogramnya. Selanjutnya kita ke poligon. Kalau poligon, dari histogram tadi kita cari titik tengahnya. Jadi ini titik tengahnya. Kemudian titik tengahnya itu dihubungkan. Membentuk grafik. Oke? Saya rasa mudah ya adik-adik. Selanjutnya, kurva frekuensi. Jadi, kurva distribusi frekuensi disingkat kurva frekuensi yang telah dihaluskan mempunyai berbagai bentuk dengan ciri tertentu. Bentuk-bentuk kurva frekuensi yang pertama ada simetris atau berbentuk lonceng. Jadi contohnya seperti ini ya kalau simetris. Seperti lonceng. Jadi antara kiri dan kanan itu sama bentuknya. Selanjutnya ada tidak simetris atau condong. Contohnya seperti ini. Ini tidak simetris antara kiri dan kanan. Dia lebih condong ke sini, ke kiri. Selanjutnya ada kalau ini condong ke kanan, kalau ini condong ke kiri. Selanjutnya ada bentuk J atau J terbalik. Seperti ini, bentuk J. Atau bentuk J terbalik. Ada juga bentuk U. Ada juga bimodal dengan ciri mempunyai 2 maksimal. Ada multimodal. Jadi bimodal seperti ini ya. Multimodal itu seperti ini. Jadi kalau bimodal itu 2. Kalau multi itu lebih dari 2. 2 ininya, cengkokannya. Ada uniform. Jadi uniform itu seperti ini, lurus. Jadi inilah macam-macam bentuk kurva frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis distribusi frekuensi. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, distribusi frekuensi dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Ini adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Ini terbagi 2 lagi.
yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Kalau numerik itu seperti ini. Jadi pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka. Oke, seperti yang biasa kita lihat ya. Umur 20 sampai 24 tahun 15 frekuensinya. Ini pembagian kelasnya dalam bentuk angka. Selanjutnya distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Di mana pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Jadi contohnya seperti ini. Angka dadu 1 banyaknya peristiwa ada 4. Angka dadu 2 banyaknya peristiwa ada 6. Oke, selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Ini adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Jadi distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Pada distribusi frekuensi relatif ini, frekuensi relatifnya dirumuskan dengan rumus seperti ini. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi pertama dibagi sigma frekuensi dikali 100 dikali I. Jadi untuk lebih jelasnya adik-adik bisa melihat, misalkan distribusi frekuensi memiliki K buah interval kelas dengan frekuensi masing-masing, maka distribusi yang terbentuk adalah interval kelas itu interval kelas pertama, frekuensinya F1, frekuensi relatifnya itu F1 dibagi banyaknya data. Interval kelas kedua, frekuensinya ada F2, frekuensi relatifnya itu F2 dibagi banyaknya data, dan begitu seterusnya. Contohnya, adik-adik bisa lihat di sini ya, distribusi interval kelas tinggi badan, yang tinggi badannya 140 sampai 144 cm itu ada 2 orang siswa atau 2 orang murid. Frekuensi relatifnya, di mana frekuensi dibagi dengan banyaknya data, jadi banyaknya data itu ada 50, jadi 2 dibagi 50 berarti ada 0,04. Kalau dipersentasekan ada 4%. Kalau yang tinggi badannya 145 sampai 149 itu ada 4 orang, berarti frekuensi relatifnya itu 4 dibagi 50. Dalam bentuk desimal itu hasilnya 0,08, kalau dalam bentuk persen itu ada 8%. Jadi seperti itu seterusnya. Baik, selanjutnya distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Ini adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut dengan ogive. Pada ogive dicantumkan frekuensi kumulatifnya dan digunakan nilai batas kelas. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita langsung saja ke contohnya. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi yang tadi ya datanya tinggi badan 140 sampai 144, frekuensinya ada 2 orang. Ini kurang dari 145. Jadi 140 sampai 144 itu kan nilainya kurang dari 145. Frekuensinya 0 tambah 2 ada 2. Kemudian 145 sampai 149 ada 4. Ini kurang dari 150. Jadi ya, masuk kategori ini tinggi badannya kurang dari 150. Jadi itu ada 0 ditambah 4. Jadi dijumlahkan ini tambah ini. Jadi siswa yang kurang dari 50 tinggi badannya itu ada 6. Selanjutnya tinggi badan 150 sampai 154 ada 10 orang. Berarti ini masuk dalam kategori kurang dari 155. Jadi 154 itu kan kurang dari 155. Nah, dijumlahkan ada berapa orang? 2 tambah 4 tambah 10.
hasilnya adalah 16, begitu seterusnya. Selanjutnya, grafik distribusi frekuensi kumulatif kurang dari disebut ogive kurang dari atau ogive positif. Jadi seperti ini gambarnya. 140 tadi ada tidak ada ya. Jadi yang ada itu 145, kurang dari 145 ada tadi 2. Kita lihat ya. Kurang dari 145 ada 2, kurang dari 150 ada 6. 150 ada 6. 155 tadi ada berapa lagi tuh? Ada 16 kayaknya. Iya, ada 16. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah tingginya, ini adalah frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari, ini kan 140 sampai 144 ada 2. Ini lebih dari 140. Berarti frekuensi kumulatifnya 50 karena semuanya ini lebih dari 140. Semakin ke bawah semakin berkurang nanti. 145 sampai 149 itu lebih dari 145. Lebih dari 145. Berarti ada 50 kurang 2 orang. Yang tinggi badan 150 sampai 154 itu lebih dari 150. Jadi adik-adik bisa berpikir sendiri, kalau tinggi badan 150 sampai 154 artinya tinggi badannya ini adik-adik siswa lebih dari 150 karena batas bawahnya kan 150. Nah, kalau lebih dari 150 dilihatlah ada berapa? 50 dikurang 2 dikurang 4. Berarti yang lebih dari 150 tinggi badannya adalah 44 orang. Nanti dibuatkanlah seperti ini kurva. Oke. Baik, ini ada contoh soal. Berikut ini adalah data 50 mahasiswa dalam perolehan nilai statistik pada Fakultas Ekonomi Universitas X semester 2 tahun 1997. Pertanyaannya, berapa orang yang mendapat nilai 44 sampai 52, 80 sampai 88, berapa persen yang mendapat nilai antara 53 sampai 61. Baik, kita mengerjakannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan A diperlukan distribusi frekuensi. Untuk menjawab pertanyaan B diperlukan distribusi frekuensi relatif. Dan untuk menjawab pertanyaan C diperlukan distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, buatkan tabel distribusi frekuensi untuk data tersebut. Jadi data ini dibuatkan tabel distribusi frekuensinya. Cara membuat ini tadi saya sudah jelaskan ya, tentukan berapa jangkauannya, tentukan berapa kelasnya, lalu tentukan panjang intervalnya. Setelah diketahui panjang intervalnya, bisalah dibuatkan tabel seperti ini ya. Kan ini panjang intervalnya dari 35 sampai 43. Kalau sudah ada panjang interval, maka dibuatkan tabel seperti ini. Setelah itu, jadi pertanyaan A, banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai antara 44 sampai 52 adalah 2 orang. Ini ya, 44 sampai 52 ada 2 orang. Kalau 80 sampai 88 ada 13 orang. Selanjutnya, buatkan tabel distribusi frekuensi relatif. Seperti ini. Jadi, tadi kan ada rumusnya mencari frekuensi relatif. Itu adalah di mana yang saya jelaskan tadi kalau frekuensi relatif itu adalah frekuensi dibagi banyaknya data. Kemudian dalam bentuk persentase jadi dikali 100. Jadi 3 dibagi 50 kan hasilnya 0,06. 0,06 kalau dalam bentuk persentase adalah 6%. Selanjutnya frekuensi yang kedua 44 dinilai 44 sampai 52, frekuensinya ada 2. Frekuensi relatifnya adalah 2 dibagi 50, berarti ada 4%. Begitu seterusnya. Jadi, mahasiswa yang mendapat nilai antara 53 sampai 61 adalah 6%. Kemudian, mahasiswa yang mendapat nilai 89 sampai 97 ada 18%. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data tersebut ialah ini adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Jadi dilihat tadi interval kelasnya 35 sampai 43, frekuensinya ada 3.
Nah, kalau ini 35 sampai 43, data sebelumnya berarti kurang dari 35. Kalau data ini berarti kurang dari 44. Kalau data ini berarti kurang dari 53. Dilihatlah yang tadi ada frekuensi 3. Yang kurang dari 44 itu datanya ada 3. Yang kurang dari 53 datanya adalah 2 tambah 3 ada 5. Begitu ditambahkan seterusnya. Jadi banyaknya mahasiswa yang nilainya kurang dari 44 adalah 3 orang. Kita lihat kurang dari 44 ada 3 orang. Dan yang kurang dari 71, nah kita lihat kurang dari 71 ada berapa? 15 orang. Jadi dengan adanya tabel-tabel distribusi frekuensi ini, mudah untuk menjawab pertanyaan, baik pertanyaan dalam bentuk persentase maupun kelas-kelas seperti ini ya. Ada berapa orang yang nilainya kurang dari 44. Langsung dilihat di tabel, ada 3. Oke? Saya rasa mudah ya adik-adik. Jadi nanti kalau saya kasih soal latihan seperti ini, saya harap adik-adik semua bisa mengerjakan. Kalaupun ada yang tidak diketahui atau kurang jelas, silakan nanti tanyakan di grup WA. Baik, selanjutnya ini terkait midpoint. Saya rasa adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Jadi ini ada rumusnya. Kemudian ada keterangan-keterangannya, ada penyelesaiannya. Kemudian ada histogram dan poligon. Baik, saya perlihatkan saja ya, karena tenggorokan sudah kering. Tapi kalau adik-adik melihat ya, penjelasannya ini mengikuti, insya Allah adik-adik mengetahui, oh ini dari sini ya nilainya. Kurang lebih sama ya dengan penjelasan saya yang tadi. Kalau ini objek positif dan objek negatifnya. Jadi nilai-nilainya diambil dari tabel ya. Ini. Kurang lebih semua rumusnya sama ya. Frekuensi relatif itu dari FI-nya dibagi sigma F-nya dikali 100 itu untuk mengetahui persentasenya. Makan. Ini ada histogram dan poligonnya lagi ya. Ini kurang lebih semua sama ya caranya dengan yang tadi. Cuma ini dimasukkan ke dalam bentuk GIF. Baik, sampai di sini materi kita. Jadi yang di lembar-lembar terakhir ini yang saya tidak jelaskan, saya rasa adik-adik dengan melihatnya, mengikutinya, adik-adik akan mengerti karena kurang lebih penyelesaiannya sama dengan contoh-contoh soal yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Baik adik-adik, demikianlah materi kita hari ini terkait distribusi frekuensi. Saya harap dengan setelah adik-adik melihat materi yang saya paparkan, saya harap semua adik-adik sudah bisa membuat distribusi frekuensi. Nanti saya juga akan memberikan soal latihan pembuatan distribusi frekuensi. Untuk tugasnya nanti saya akan upload di Google Classroom. Baik adik-adik, terima kasih telah mengikuti materi sampai akhir. Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan saya atau terlalu cepat, silakan ditanyakan di grup WA. Tapi insya Allah besar harapan saya semua adik-adik mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan,
Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri perkuliahan kita untuk hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.